5 sosok pembenci Islam ini justru beralih jadi mualaf. Islam merupakan salah satu agama paling kerap disalahartikan sepanjang 2 dekade terakhir. Banyak cat intoleran, radikal, serta mendukung kekerasan ala teroris disematkan kepada penganut Islam. Tudingan-tudingan itu semakin marak di negara barat. Korbannya adalah para imigran. 5 sosok dalam daftar ini punya satu kesamaan. Mereka dulunya percaya bahwa Islam adalah agama yang memicu kekacauan di dunia. Mereka secara gigih menyebar wacana menyudutkan agama yang berkembang pertama kali dari Jazirah Arab ini. Namun, belakangan para pembenci Islam yang gigih ini justru tertarik pada ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengubah keyakinan yang lama, menjadi sepenuhnya memeluk Islam dan mengakui keesaan Tuhan. Seperti apa cerita mereka tiba-tiba mengubah persepsi buruk tentang Islam, lalu menjadi pemeluknya yang taat. Oh ya, jangan lupa dukung kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, share, agar channel ini berkembang. Terima kasih. Berikut rangkumannya oleh Merdeka.com. 1. Daniel Streich, anggota Partai Rakyat Swiss SVP, dulunya pembenci Islam yang tenar. Daniel Streich sangat menentang keras pembangunan masjid di negaranya selama kurun 1990-an. Situs IslamicBulletin.com melaporkan Streich penganut Kristen taat. Dia dibesarkan dengan ajaran Kristiani dan semasa kecil pernah bercita-cita menjadi pastor. Namun ketika remaja niatnya berubah. Ia mulai gemar berpolitik dan tanpa ragu terjun langsung menjadi anggota partai ternama di Swiss. SVP bukanlah partai sembarangan. Di dalamnya terdiri dari cendekia, ilmuwan, pelajar, dan pegiat bukan dari kalangan Muslim. Partai ini menjadi penentang nomor wahid penyebaran Islam di Swiss dan Streich paling vokal menyerukan penutupan masjid di seantero negeri coklat ini. Dalam usahanya menyingkirkan Islam dari Swiss, lelaki ini malah mempelajari Al-Quran dan Islam. Ia berharap dengan memahami ajaran Nabi Muhammad itu, dia mampu meruntuhkan iman kaum Muslim. Yang terjadi, ia malah terpesona dengan agama rahmatan lil alamin ini. Semakin jauh Streich belajar Islam, semakin tenggelam dia dalam keindahan agama Samawi itu. Dia akhirnya menjadi mualaf 6 tahun lalu. Banyak perbedaan saya dapatkan ketika mempelajari Islam. Agama ini memberikan saya jawaban logis atas pertanyaan hidup penting dan tidak saya temukan di agama saya. 2. Arnold van Duin. Arnold van Duin adalah produser, Fitnah, sebuah film yang menghina Nabi Muhammad diluncurkan pada 2008. Secara mengejutkan, pegiat anti-Islam asal Belanda itu kemudian menjadi mualaf awal 2013. Dia bahkan melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya 9 bulan setelah mengucap syahadat. Dia mengatakan mendapat ketenangan setelah menjadi seorang Muslim. Berita Duin menjadi seorang Muslim menjadi gaung besar di media-media Barat kala itu. Sebelum jadi mualaf, Duin adalah bekas wakil ketua Partai Kebebasan Belanda PVV pimpinan Geert Wilders, politisi Belanda terkenal dengan gerakan anti-Islam. Namun, setelah mempelajari Islam, Duin akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia bersyahadat di akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Arab dan mengejutkan semua orang. Duin, 46 tahun, merupakan sosok yang sopan dan lembut. Dia percaya bahwa Islamofobia atau diskriminasi terhadap Islam dan kaum Muslim di Eropa berasal dari media-media Barat dan upaya pemerintah untuk memperlihatkan citra Islam yang gelap. Dia bahkan mengatakan jika orang-orang di Eropa tahu betapa indah dan bijaksananya Islam, maka mereka semua pasti akan menjadi mualaf. Semakin saya membaca Al-Quran, semakin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang benar-benar indah dan bijaksana, kata Duin, setelah dirinya menjadi mualaf. Mantan rekan-rekan kerja di partainya dahulu sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Duin. Saya belum berbicara dengan Geert Wilders sejak saya meninggalkan Partai Kebebasan. Saya tidak tahu kenapa. Ketika Anda meninggalkan partai, Anda pada dasarnya sudah dianggap tidak ada lagi, kata Duin, saat diwawancarai kantor berita Maan MNA. 3. Yusuf Estes. Yusuf Estes adalah seorang mualaf asal Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang dia dulunya termasuk dalam orang-orang yang mengidap Islamofobia. Estes lahir dari keluarga Kristen yang taat di Midwest, Amerika Serikat. Keluarganya secara turun-temurun membangun gereja dan sekolah di Amerika Serikat. Keingintahuannya yang besar terkait ajaran Kristen membuatnya ingin mengunjungi gereja-gereja lain. Ia datangi gereja Metodis, Episkopal, Nazaret, Agape, Presbyterian dan lainnya. Tak hanya itu,
Estes juga mempelajari agama lain seperti Hindu, Yahudi, dan Buddha. Tapi tak sekalipun dia peduli pada ajaran Islam. Estes sempat meyakini Muslim adalah penyembah kubus di tengah padang pasir yang senang kekerasan. Pada 1991, Estes merintis usaha yang kemudian mengantarkannya berkunjung ke luar negeri. Negara pertama yang ia kunjungi adalah Mesir. Di negeri piramida, Estes bertemu dengan seorang pria Muslim. Satu hal yang ada di pikiran Estes tentang Muslim, a euro au terorisa a euro a. Estes tidak percaya ia harus berhubungan dengan sosok yang begitu ia benci. Betapa terkejutnya Estes, ketika mereka berbincang, ternyata pria Muslim itu mengaku percaya pada kebenaran Injil serta menghormati Yesus, atau dalam Islam, disebut Nabi Isa. Mereka terlibat percakapan intim, kemudian akhirnya membawa Estes mengunjungi masjid. Akhirnya dia justru memeluk Islam diikuti oleh istri, anak-anak, ayah serta mertuanya. Estes kemudian mendalami agama di Mesir, Maroko dan Turki. Sejak 2006, Yusuf Estes secara reguler tampil di PCTV, Huda TV, demikian pula Islam Channel yang bermarkas di Inggris. 4. Terry Holbrooks Jr. Banyak jalan seseorang beralih keyakinan menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah anggota polisi militer AS Terry Holbrooks Jr., yang pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Di penjara inilah militer AS menahan tokoh Al-Qaeda dan Taliban yang dianggap paling berbahaya. Holbrooks bertugas di tempat paling mengerikan di muka bumi ini sepanjang kurun 2002 hingga 2003. Nurani Holbrooks terusik saat melihat para tawanan itu diperlakukan seperti binatang. Salah satu siksaan yang sering dilakukan untuk membuat stres adalah memaksa tahanan tidur di lantai dengan suhu dingin, lalu lantai tersebut dibanjiri air dingin. Darah menstruasi para penjaga wanita juga kerap diusapkan ke wajah para tahanan. Menurut Holbrooks, para penjaga dicekoki bahwa yang ditahan di situ adalah orang-orang paling buruk di dunia. Mereka adalah orang yang memusuhi AS dan anti-demokrasi. Kendati begitu, Holbrooks melihat fakta menarik. Walau disiksa seberat apapun, para tahanan ini tetap tegar. Di sel mereka tetap tersenyum dan berdoa 5 waktu sehari. Para tahanan mengaku tak pernah takut menghadapi apapun karena mereka merasa ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Pemuda ini mulai penasaran. Dia mempelajari Islam dan membaca-baca Al-Quran. Dia juga mulai membanding-bandingkan Islam dengan kepercayaan lain. Holbrooks mulai tercerahkan. Al-Quran adalah buku yang paling mudah dimengerti di dunia. Isinya simpel. Dia menjadi pembimbing untuk hidup, kata Holbrooks. Sejak 2005, Holbrooks berkomitmen masuk Islam. Dia perlahan mengamalkan semua ajaran Islam. Dia memulai hidup baru dengan meninggalkan rokok dan minuman keras. Holbrooks juga rutin sholat 5 waktu. Holbrooks mulai menyuarakan apa yang terjadi di Guantanamo. Dia ingin dunia tahu soal kekejaman yang dilakukan Amerika Serikat pada musuh mereka. 5. Ibrahim Killington. Tragedi serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 telah memberikan andil besar atas tumbuhnya Islamofobia di dunia barat, utamanya Amerika Serikat. Namun, peristiwa itu juga memberikan hidayah bagi sebagian besar orang betapa agungnya Islam lalu memeluknya. Inilah yang terjadi terhadap Ibrahim Killington. Saat tragedi itu berlangsung, dia menganggap Muslim sebagai penjahat kemanusiaan dan berniat untuk memerangi Islam. Namun, di tengah upaya untuk bergabung dengan tentara Amerika Serikat, dia malah mendapatkan hidayah dari sebuah siaran radio. Pikirannya pun tertarik untuk mempelajari Islam lebih jauh dari apa yang dipahaminya. Sejak itu, ia terus mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama ini. Masa lalunya yang hanya untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang tak lagi dilakoninya. Aktivitasnya kini hanya untuk beribadah di masjid. Itulah orang pembenci Islam yang berbalik mencintai Islam. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua.